Nggak sadar nih orang-orang kafir mau menghancurkan Islam, menyerang tokoh-tokoh ulama-ulama Islam. Kita ikut-ikutan, bukan menghina ulamanya aja, ikut menghina syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah SWT, segenap pengurus Masjid Al-Amin Pekanbaru yang dimuliakan Allah SWT, adik saya Bapak Rahmat bin Haji Ahmad Saiful Wan Saiful yang dimuliakan Allah SWT, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajari kita hidup yang selamat di dunia, hidup yang selamat di dalam kubur, hidup yang selamat di padang mahsyar, dan selamat dari neraka, bisa masuk surga. Tidak ada makhluk yang bisa mengajari manusia sampai 4 alam kecuali Rasulullah SAW. Kalau ilmu manusia biasa mungkin bermanfaat di dunia, mungkin bisa jadi enggak juga. Oh, sarjana ekonomi, ahli ekonomi, paling-paling lah manfaatnya di dunia. Belum tentu juga. Kalau ekonominya ekonomi barat, sistemnya sistem riba, enggak manfaat apa-apa juga. Untuk manusia enggak manfaat, untuk dirinya enggak manfaat. Ahli politik paling-paling manfaat untuk dirinya di dunia, belum tentu juga. Kalau politiknya politik bejat, untuk rakyat nggak manfaat, untuk dirinya pun tak manfaat. Tapi kalau yang diajarkan Rasulullah kita ikut, dia manfaat di dunia, manfaat dalam kubur, manfaat padang mahsyar, manfaat di surga Allah SWT. Kenapa bisa begitu? Karena ilmu yang diajarkan Nabi langsung datangnya dari Allah.
enggak dipikir-pikir Nabi itu, langsung datangnya dari Allah. Al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, janganlah kamu termasuk golongan orang yang ragu-ragu dengan kebenaran Rasulullah, karena 100% datangnya dari Allah. Allah menjamin kebenaran Rasul itu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak berbicara pakai pemikirannya atau pakai nafsu, tidak. Apa yang Nabi ucap, apa yang Nabi ajarkan kepada kita itu in huwa illa wahyu yuha. Semuanya itu yang diwahyukan Allah kepada beliau. Nabi nggak bicara pakai nafsu, nggak ngarang-ngarang Nabi. Makanya apa yang diajarkan Quran tidak pernah bisa dibantah oleh manusia sampai hari kiamat. Walaupun ilmu sains manusia belum sampai, tapi nggak bisa bantah itu Quran. Ada banyak ilmu-ilmu dalam Al-Quran, sains, ilmu keduniaan, itu baru bisa dimengerti dan dipecahkan oleh manusia tahun 2000-an ini. Lamanya itu coba 1400 tahun, ada yang belum bisa juga dipecahkan. Misalnya bumi, Al-Quran mengatakan bumi itu ada 7. Berapa? Satu yang tempat tinggal kita ini, tapi di langit sana ada 6 lagi. Bayangkan tuh, 1400 tahun yang lalu mana percaya orang. Kita percaya karena Quran bilang sudah, titik. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Nabi, menolak menafsirkan ayat itu. Dibiarkan gitu aja. Karena kalau dibilang beliau begini, kalau ini saya tafsirkan, kalian bunuh saya. Kalian bilang nanti saya orang zindik. Oleh karena itu dibiarkan saja, nanti giliran orang akhir zaman aja yang menjelaskan. Dan hebatnya itu ayat Quran tentang itu dituliskan di surat cerai, surat At-Tolak, ayat terakhir. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan langit itu ada 7. Allahul ladzi khalaqas sab'a samawat, dialah Allah yang telah menjadikan langit itu ada 7. Berapa langit? Wa minal ardi mithlahun, dan bumi juga seperti langit. Ada berapa? Berapa? 7. Sekarang sudah dapat 1. Jaraknya katanya 500 tahun cahaya dari sini. Kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Kalau kita bisa buat pesawat terbang kecepatan cahaya, tak mungkin. Pesawat tempur Amerika aja cuma 2 kali kecepatan suara, 800 meter per detik. Udah hebat kali itu, udah nggak bisa ditembak, nggak sampai peluru ngejarnya. Apalagi kecepatan cahaya 300.000 km per detik, cuman Allah yang bisa buat. Allah buat satu binatang namanya buraq. Terbangnya kata Nabi secepat kilat menyambar, pak hilang. Manusia sudah bisa bikin pesawat kecepatan cahaya, tapi di film. Nama filmnya Star Trek. Pesawatnya namanya Enterprise. Kalau sudah digasnya, merah buntutnya itu. Begitu dipijitnya tombol maju, hilang dari pandangan mata. 300.000 km per detik. Seandainya naik itu untuk pindah ke bumi kedua, itu perlu 500 tahun. Ada orang yang umurnya 500 tahun ada?
terlalu jauh. Makanya nggak mungkin kita pindah ke sana. Walaupun ada. Di mana ayat yang mengatakan manusia tidak mungkin pindah dari bumi ini? Di ayat makan. Itulah gunanya Al-Quran itu dibaca sering-sering supaya Allah beri kepahaman. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah olehmu apa-apa yang ada di bumi ini saja. Jadi jangan usah mimpi mau makan makanan yang ada di Jupiter, di Saturnus, atau di bumi yang kedua. Allah sudah tetapkan makanan kita yang di bumi ini saja, yang halal lagi baik. Nggak usah mimpi mau pindah. Ada yang mau pindah, ada Rinto Harahap. Itu kawan saya itu dari Medan, dia SMA 1, saya SMA 4. Tapi lebih tua dia, Rinto Harahap, pengarang lagu. Dia karang lagu mau pindah dari bumi. Seandainya aku punya sayap, terbanglah aku. Ku cari dunia yang baru. Untuk apa aku di sini? Berhasilkah dia pindah? Sampai mati nggak bisa dia pindah. Ini tentang Quran. Baru dipecahkan manusia sekarang. Oke, oleh karena itu jangan kita yakini untuk kehidupan kita di akhirat kecuali Rasulullah saja. Rugi nanti. Rugi. Kalau ada makhluk lebih agung dari Nabi Muhammad, pasti namanya yang ditulis di samping nama Allah. Kenyataannya dalam kitab Tanbihul Ghafilin diceritakan Nabi Adam alaihissalam sampai ke bumi, doa, ya Allah muliakan aku dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tanya, disampaikan Rasulullah kepada kita, maksudnya bukan Allah nggak tahu, Allah tahu semuanya. Yang tergores di hatimu Allah lihat, jeritan batinmu Allah dengar. Itu hebatnya Allah. Allah mendengar sesuatu yang tidak berbunyi, jeritan batin. Kalau kita bisa mendengar yang berbunyi, betul. Itu pun kalau udah umur 80 peka 7 kali ulang. Apa kau bilang? Allah, jeritan batin kita Allah dengar. Nggak berbunyi jeritan batin, Allah dengar. Goresan hatimu Allah lihat. Mana Nabi sedih berbentuk pun nggak goresan batin itu, tapi Allah bisa lihat. Itulah kelebihan Allah. Walaupun Allah dikatakan maha melihat lagi maha mendengar, beda dengan kita melihat sesuatu yang nampak, yang konkret. Apa yang di belakang tembok ini aja kita nggak bisa lihat, betul. Allah goresan hatimu bisa Allah lihat. Begitu hebatnya. Allah tanya kepada Nabi Adam supaya menjadi pelajaran bagi kita. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Ketika aku tinggal di surga 100 tahun, menurut kitab Qasasul Anbiya Imam Ibnu Katsir, Nabi Adam itu tinggal di surga 100 tahun, tinggal di dunia 950 tahun. Ketika aku tinggal di surga, pernah aku lihat ke Arash. Di tiang Arash tertulis 2 kalimat, La ilaha illa ana wa Muhammad Rasuli. Sesungguhnya tiada Tuhan selain aku Allah, dan Muhammad Rasulullah itu adalah Rasul. Tak mungkin nama itu ditulis di samping nama Allah di tiang Arash kalau tidak Muhammad SAW itu orang paling agung di jagat raya ini. Nabi Adam itu cerdas, fatonah. Malaikat sujud, diperintah Allah sujud, malaikat isjudu di Adam, sujud kamu semua sama Nabi Adam. Cerdas Nabi Adam, kalah debat malaikat. Siapa makhluk paling agung di alam jagat raya ini? Nabi Muhammad.
Mana lebih agung Nabi Muhammad sama malaikat Jibril? Hah? Mana lebih agung Nabi Muhammad atau malaikat Jibril? Nabi Muhammad. Malaikat Jibril tukang antar risalah. Betul. Nabi Muhammad menerima risalah. Mana lebih hebat, yang antar atau yang terima? Yang antar surat atau yang terima surat? Dan Allah tulis di Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau hai Nabi Muhammad, akhlakmu itu bersangatlah agungnya. Allah pakai kata azim, pakai la lagi, taukid, penguat, bersangatan agungnya dengan pasti. Jangan ragu dengan Nabi Muhammad. Sekarang kita dipreteli, ragu dengan Nabi Muhammad, ragu dengan syariat Islam, menghina syariat Islam. Aduh, kasihan. Nggak sadar nih orang-orang kafir mau menghancurkan Islam, menyerang tokoh-tokoh ulama-ulama Islam. Kita ikut-ikutan, bukan menghina ulamanya aja, ikut menghina syariat Islam. Contoh, nikah itu syariat Islam atau tidak? Kuat? Syariat Islam atau tidak? Syariat Islam ada di Quran, fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nikahilah olehmu. Ini kalimat perintah, fi'il amar ini. Nikahlah olehmu wanita yang pantas untuk dinikahi 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu takut tidak mampu berbuat adil, 1 lebih baik. Paham? Paham? Nikah itu sunnah Nabi. Cerai sunnah Nabi apa enggak? Cerai itu syariat Islam atau tidak? Syariat Islam. At-talaqu marratan, itu cerai 2 kali boleh dilakukan. Kalau sudah talak 3 tak boleh rujuk lagi. Quran itu kan. Berarti cerai itu syariat Islam. Setuju? Rujuk syariat Islam atau bukan? Syariat Islam. Ada 3, nikah, talak, rujuk. Itu syariat Islam. Tidak ada di agama lain seperti itu. Agama lain ada nikah, tapi cerai tidak ada. Ajab lah. Pulang dia kerja, dilihatnya di kamar, istrinya lagi berzina sama laki-laki. Apa yang kau buat nih? Ngetes bang, lebih hebat abang atau dia? Di fotonya pakai HP-nya, cek. Ngadu dia ke pendeta, Pak Pendeta, istri saya telah berzina, ini buktinya. Terus maumu apa? Saya mau menceraikan istri saya mau cari istri baru yang solehah. Apa kata pendetanya? Sesuatu yang sudah diikatkan oleh Tuhan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tahankanlah. Itu kelebihan Islam yang hari ini mau dipreteli. Nikah, ada agama yang melarang pendetanya kawin. Apa enggak hajab? Nafsu ada, kawin tak boleh. Terjulur aja lidah tuh lihat perempuan. Nikah tak boleh. Nafsu ada. Akhirnya enggak tahan berzina di belakang dia. Itulah hebatnya Islam. Ada nafsumu, ada sunat kau menikah. Ada nafsumu, ada sanggup kau kasih makan anak istrimu, sanggup, sunat kau menikah. Ada nafsumu, udah 700 megawatt, hampir-hampir jatuh ke lembah zina, wajib kau menikah. Kalau kau nggak menikah nanti berzina, wajib bagi dirimu menikah. Ada nafsumu, ada. Tapi kalau aku kawin 2 hari sekali baru makan, kadang-kadang 3 hari sekali baru makan. Tapi ada perempuan mau sama aku kawin, walaupun miskin, 2-3 kali, 2 hari sekali kawin, mau juga dia. Makruh menikah seperti itu.
membuat sengsara anak gadis orang. Dia nafsunya besar, tapi tukang memukuli bini, namanya seks maniak. Kalau nggak dipukulinya bininya nggak puas dia. Ini haram menikah dalam Islam. Padahal hukum asalnya nikah itu boleh, mubah. Mau nikah silakan, tak mau nikah silakan, asal jangan kau lakukan yang itu. Oh iya, kalau nggak punya nafsu tak usah nikah, nggak berdosa. Sahabat Nabi banyak nggak nikah kok. Uqbah bin Amir nggak nikah, Abu Darda nggak nikah, banyak. Nabi Yahya nggak nikah. Imam Nawawi pengarang kitab Riyadhus Shalihin nggak nikah. Nggak berdosa nggak nikah, asal jangan melakukan hubungan suami istri. Kalau mau melakukan hubungan suami istri wajib menikah, kalau enggak zina namanya, haram. An-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Faman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni. Siapa yang berani melakukan hubungan suami istri tanpa menikah bukan umatku. An-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang benci dengan sunnahku bukan umatku, kata Nabi. Nah, sekarang orang nikah dibenci. Ada sahabat saya, abang saya lah, senior saya, umur 60 sudah lebih, nikah diributi. Udah tua kok nikah ya, cerai dia, diceraikan istrinya. Siapa ngurus dia? Tapi udah 60-an kok kawin. Nabi Muhammad sudah 60-an kawin juga. Waktu Nabi haji wada terakhir nikah Nabi Muhammad SAW. Kenapa nggak boleh nikah udah umur 60? Umur 80 pun boleh nikah. Abdul Muthalib kakek Nabi menikah umur 80. Dibawanya anak beliau Abdullah, bapak Nabi, dari Mekah ke Madinah melamar ibunda Aminah. Waktu dilamar, di sampingnya ada anak gadis sepupunya Aminah namanya Hana. Ditanya sama Abdul Muthalib, kau siapa? Saya sepupunya Aminah. Menantumu itu udah kawin kau? Belum. Mau kawin sama aku? Mau. Langsung dikawini juga situ. Pulang dua-dua bawa istri. Yang satu umur 25, Abdullah, Sayyid Abdullah bawa istri Sayyidah Aminah. Abdul Muthalib bawa istri Hana. Sama-sama melahirkan, beda hari aja. Yang satu nama anaknya Sayyidina Hamzah, yang satu namanya Rasulullah Muhammad SAW. Sebaya, sepermainan. Makanya Sayyidina Hamzah sayang kali sama Nabi. Ketika dia diganggu oleh Abu Jahal, ditepuknya pakai gendewa panah, bocor kepala Abu Jahal. Kau ganggu keponakanku ya? Saya sudah Islam, padahal belum. Kalau kau ganggu-ganggu Islam, aku lawan, padahal belum Islam. Kenapa? Saking cintanya Nabi Allah seumur. Jangan kita ikut-ikutan menghina orang yang melakukan syariat Islam. Dia bilang, kalau Rasulullah nikah itu kan motivasinya agama. Kalau ustadz itu nikah, motivasinya karena kepingin dapat daun muda. Iya, macam Tuhan pula dia tahu motivasi orang. Ikut-ikut pula kita ngomong begitu. Tahan lidah kita ini. Yang tahu hati orang hanya Allah, betul? Yang dilakukannya itu sah, betul nggak? Sah nggak? Nikah, apapun motivasinya, karena perempuan yang mau dinikah itu karena cantiknya, karena kayanya, atau karena anak pejabat, atau karena soleha, manapun motivasi, nikah itu syariat Islam, betul? Sementara zina, motivasinya apapun tetap aja dilaknat Allah. Setuju? Setuju? Berzina motivasinya supaya apa tuh? Apapun motivasinya, kalau zina tetap dilaknat Allah SWT. Nikah apapun motivasinya tetap sah menurut agama. Setuju nggak? Ini ngeri nih
Indonesia ini sekarang ini. Orang nikah diributi, giliran orang berzina diam dia. Ada pelacur di Indonesia ini sekali main 110 juta. Diam, nggak ribut kau. Giliran orang nikah diributi. Ada lagi seorang ulama cerai, ribut. Ulama kok cerai? Kalau istrinya nggak baik harus dibina. Dibina, namanya ulama. Justru cerai itu salah satu jalan keluar dalam Islam dari problem. Dan cerai itu halal, bukan haram cerai. Abghadul halali ilallahi ta'ala at-talaq. Perbuatan halal yang Allah tidak suka, Allah benci adalah cerai. Cerai itu perbuatan halal, cuma Allah benci, tapi halal daripada haram. Bagaimana haram? Ya, bininya selingkuh sama laki-laki, dinasehati nggak mau, aku memang cinta kali sama dia, ceraikan supaya dia bisa kawin sama yang sana, supaya tidak berzina lagi dia. Betul nggak? Daripada dia berzina di belakang kita, kau mau kau sama itu, ya aku ceraikan kau, nikah kau baik-baik, tak usah lagi kau berzina. Cerai itu makruh, benci Allah ya, tapi daripada dia berzina haram. Itu jalan keluar dalam Islam. Sampai sini paham? Nabi Muhammad menceraikan istrinya. Nabi Ismail menceraikan istrinya atas perintah Nabi Ibrahim. Berani bilang, Nabi kok cerai, harusnya istrinya dibina. Begitu? Berani bilang begitu? Itu jalan keluar, sunnah Nabi itu dibuat oleh Rasul. Hari ini kita nggak sadar Pak, ini dirusak akal orang Islam ini supaya membenci Islam, membenci ulama, sekaligus membenci syariat Islam. Ada kawan saya 6 bulan kerja di Medan, 6 bulan kerja di Jakarta. Itu tugas dia. Dia bilang sama istrinya, "Dek, aku 6 bulan di Jakarta, ikutlah kamu. Hajat kali lah aku di Jakarta sendirian." Kata istrinya, "Nah, bisa bang, anak kita 3, dia sekolah. Kalau aku ikut abang, siapa ngurus anak kita yang 3 ini? Terus cuma ada dibikin. Ya, aku ngurus anakku lah, 6 bulan abang di Jakarta. Terus siapa yang ngurus aku?" Kata istrinya, "Kawin lagi lah abang di Jakarta sana, daripada abang jahat." Itu kan jalan keluar nikah itu. Betul nggak? Betul. Tidak semua orang harus kawin 2, tapi nikah 2, 3, 4 dibolehkan kalau ada masalah. Saya istri saya 1. Kenapa? Nggak ada masalah. Kalau ada masalah, kok ketawa kalian? Nikah 2, 3, 4 hukumnya boleh, bukan sunat, bukan wajib. To solve the problem, untuk memecahkan masalah. Misal istri yang pertama sakit, tidak bisa lagi menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Sang suami masih ada nafsu, apa dia bikin? Diceraikan istrinya yang sakit itu. Mungkin tetap dipelihara sampai mati. Terus kemana dia melakukan hubungan suami istri? Apa problem itu dipecahkan? Bagaimana? Bagaimana memecahkannya? Kuat jawabnya. Nikah lagi lah dia. Itulah gunanya Islam itu ada poligami. Datang sekarang laki-laki perempuan enak saja, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Kami perempuan juga mau kawin banyak. Kalau kami kawin 4, lahir anak kami sebelah-sebelahan kamar di rumah sakit. Istri pertama melahirkan, istri kedua melahirkan sebelah-sebelahan. 4-4-nya itu anak saya. Betul. Kalau perempuan lakinya 4, lahir anaknya anak siapa? Makanya Islam mengharamkan poliandri, tapi menghalalkan poligami. Jangan dihina syariat Islam. Saya itu dakwah keliling dunia 36 negara. Kalau dialog sama orang-orang Kristen yang
yang tak percaya Tuhan juga nih mereka sebetulnya. Kristen cuma budaya aja. I am Christian but I don't believe in God. Aku Kristen tapi nggak percaya Tuhan. Dia tanya, kenapa orang Islam boleh kawin 2, 3, 4? Saya bilang to solve the problem, untuk memecahkan masalah jika dia punya masalah. Buktinya mana? Buktinya mayoritas laki-laki di dunia istrinya 1. Coba di masjidnya, yuk, siapa yang istrinya 2? Ada pun nggak berani ngaku. Kenapa mayoritas? Majority of the Muslim, they married only one woman. Dia mikir, iya juga ya. If it is an order, kalau ini perintah dari Allah as a must, sebagai kewajiban, pastilah mayoritas laki-laki bininya banyak. Betul? Betul nggak? Banyak yang masuk Islam Pak di tangan saya. Pertanyaan paling 8 atau 10 itu aja nya pertanyaannya. Kenapa orang Islam boleh poligami? Kenapa nggak boleh makan babi? Itu aja. Dibilang Nabi Muhammad istrinya 12, betul? Banyak kali. Tapi yang perawan cuma 1, semua janda. Tapi banyak, ya. Nabi Sulaiman 700 istrinya, terdiam dia. Ayo, banyak mana? Dia mau menghina Nabi Muhammad. Nabi Sulaiman 700 istrinya, Nabi Daud 100. Ayo. Jangan kita biarkan orang menghina syariat Islam. Kita wajib membelanya sekuat tenaga. Setuju? Setuju. Rujuk juga syariat Islam. Udah sedih tiba-tiba rujuk, baik-baik aku lagi, kemarin dibuat. Rujuk itu syariat Islam, jangan dihina. Betul. Nabi pernah menceraikan Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu, diceraikan. Kemudian Nabi merujuk dia. Jadi jangan dihina. Saya ini prihatin saja lihat orang-orang Islam hari ini menghinakan ajaran agamanya sendiri karena hatinya nggak terima. Kalau hati kita nggak terima ajaran Islam, hati kita yang tunduk. Wa ana minal muslimin, aku tunduk dengan aturan Allah, jangan dilawan, jangan agamanya kau rusak. Paham? Kalau paham, kita masuk tema kedua. Di mana-mana bencana sekarang. Jawa Barat tanah longsor, Sumatera Utara kemarin banjir tanah longsor, Sulawesi Barat gempa bumi, kantor gubernur Sulawesi Barat rata dengan tanah. Saya pernah sana sama tentang bahaya korupsi, seminar pegawai negeri semuanya di Qatar. Saya yang bicara tentang korupsi sana diundang gubernur. Sedih juga saya itu, hancur itu gedung itu rata. Kalimantan Selatan banjir, sekarang terusut Halmahera banjir. Di mana-mana musibah. Pesawat Sriwijaya jatuh. Saya terus terang ada, kalau tidak naik Garuda atau Citylink, pesawat yang paling nyaman saya rasa itu Sriwijaya. Saya tahu pesawat tua 20 tahun, 30 tahun, tapi mesinnya itu halus, pilotnya kalau mendarat bagus, take off-nya bagus. Hati saya nyaman sekali. Sriwijaya. Yang punya itu udah masuk Islam, maaf, orang Cina dari Makassar. Jatuh takdir Allah. Nah sekarang pertanyaan, apakah musibah yang beruntun-runtun itu cobaan atau azab? Mari kita bahas. Musibah itu, bencana itu sama aja, semuanya bencana, semua bencana. Cuma kapan dia disebut musibah, kapan cobaan, kapan dia disebut teguran, kapan dia disebut adab, itu tergantung yang kena musibah, yang kena bencana itu. Di bencana itu tetap ada bencana, gempa bumi, tanah longsor, segala macam, banjir. Tapi kena kepada siapa? Baru berubah namanya itu. Coba
kita kalau kena bencana ini cobaan dari Allah atau teguran dari Allah atau adab dari Allah yang merasa ke kita, yang datang itu juga sama. Contoh ini bukan bilang cerita yang ketiga yang saya baca tadi surah Al-Baqarah 155 156 ya. Wa nanabluwannakum bisyai'in minal khauf, dan pasti Allah di situ nanti kami, dan pasti kami Allah akan membala kamu dengan pasti. Dua kali pasti ya. Itulah enaknya bisa bahasa Arab ya. Wah lah, dan ingat olehmu wahai itu tidak lahnya itu pasti. Nah berduaan laku kami akan membala kamu laku dengan pasti. Jadi dua pastinya itu, lahnya pasti, nya pasti. Wa nanabluwannakum bisyai'in minal khauf, dan pasti kami Allah akan menguji kamu, mencoba kamu, membala kamu dengan pasti. Balanya itu sebagian dari rasa takut. Rasa takut ujian, lulus gak? Takut gak makan, mencuri, gak lulus. Takut miskin, nyolong, maling, uang bansos juga, gila. Orang itu pakai 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, pakai masker, dia 17M. Takut hidup, bunuh diri, takut mati, mabuk. Itu ujian. Kalau lulus, kita makin dekat dengan Allah, kita lulus, naik pangkat. Orang yang lulus ujian naik pangkat, dari mukmin menjadi muttaqin, menjadi mukhlisin, menjadi muhsinin, naik angkat. Wanjung, kadang-kadang ujiannya lapar, mencuri apa enggak? Saya sudah setua ini belum pernah merasa lapar kecuali puasa. Ada coba makan gerak hati, tapi yang takut saya kadang-kadang saya nangis bilang sama istri saya, aku takut ahli neraka. Ya kenapa Pak? Asal terkores di hatiku mau datang benda itu. Mari saya kepingin kali makan sup. Saya bilang saya makan di masakan itu. Nanti mau saya bilang sepupu saya besok masakan sup. Selama subuh ini makan paginya sup tulang. Baru yang malam yang makan sup tulang. Subuhnya saya selama di masjid baru makan paginya sup tulang. Jadi kok takut apa? Pernah saya di Amerika, kepingin kali pakai keripik ubi, mana ada keripik ubi, keripik singkong. Bulan puasa saya teringat ibu saya, umi saya itu kalau bulan puasa saya kan buka puasa makan kurma dengan bakwan saja. Kemudian saya pergi ke masjid, tarawih, tadarus, saya makan nasi waktu sahur. Tapi saya makan keripik ubi di sambal. Satu kotak kompor besar itu milik ibu saya, taruh ruang tempat tidur untuk saya sendiri. Jadi saya teringat itu di almarhumah ibu saya, aduh enaknya kalau bulan puasa ini ada keripik ubi. Teringat saya sebelum sholat asar, habis sholat asar menjelang buka, datang jemaah mau tarawih kan, Pak Ustaz mau keripik ubi, saya luar biasa saja. Mau kali lah, itu suka saya. Kurasa pun begitu Ustaz. Tapi aku lewat, ada orang Meksiko jual ubi kayu. Aku pikir Ustaz mau ya, boleh. Ini lagi muat satu toples besar. Kenapa takut apa? Inna Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa Allah mau tanpa perhitungan banyak.
Kenapa kita masih hidup? Ini saya tanya, kenapa kita masih hidup? Ada yang bilang saya masih hidup karena masih muda. Iya, yang baru lahir mati banyak. Betul. Saya masih hidup karena saya sehat. Yang naik kapal terbang kemarin sehat semua. Mati semua. Saya masih hidup karena saya orang kaya. Berapa banyak orang kaya mati mendadak? Berapa banyak orang miskin tak mati-mati? Malah nggak mati-mati. Oh, saya nggak mati karena saya masih jadi pejabat. Berapa banyak pejabat mati mendadak? Kenapa kita belum mati? Allah jelaskan dalam hadis qudsi. Allah berfirman, "Anna nafsan lan tamut hatta tastakmila rizquha." Itu nyawa tidak akan menemui mati sampai seluruh rezeki yang ditetapkan Allah untuknya habis semuanya miliknya, baru mati. Sekarang saya tanya, kenapa kita masih hidup? Karena rezeki kita belum habis. Kalau ditetapkan Allah ada sebutir apel di Washington DC Amerika Serikat, ditulis pakai kaki-kaki sesuai dengan takdir di lauh mahfuz, rezeki ketujuh kakek, siapapun yang bisa makan apel itu mesti saya yang makan. Antara dua, saya terbang ke Amerika makan apel itu, atau apel itu yang terbang ke Indonesia memasuki mulut saya. Setuju? Tak peduli siapa yang beli ini teh, ini siapa yang beli, nggak tahu siapa yang beli, nggak mau, tapi ini rezeki saya. Mana buktinya? Ternyata ada berani minum ini. Coba berani minum ini buat saya. Rezeki saya, bukan milik saya. Berapa banyak rezeki kita bukan milik kita? Kau mesti mencuri gara-gara takut lapar, gara-gara takut miskin. Ada orang nggak punya mobil, kemana-mana naik mobil. Miskin tak punya mobil, kemana-mana naik mobil. Bagaimana caranya? Supir. Nggak punya mobil, mana naik mobil. Majikannya mobilnya cucu, mana naik kursi roda. Stroke. Kita nggak paham soal rezeki, Pak. Itu gunanya ngaji ini, mengasah keyakinan. Kalaupun lapar, ujiannya itu takkanlah mati kelaparan kecuali memang sudah ada rezeki kita. Wana kasih minat amwal, kadang-kadang ujiannya harta hilang, kena banjir, rumah hanyut, ujian. Dulu awal lahir pun nggak bawa rumahnya, betul nggak? Setelah benang pun nggak punya, dikasih Allah rumah, diambilnya lagi, biar ada. Kalau sabar dibantu istana di surga. Dapat kita ujian, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dibuatkan istana di surga, Baitul Hamdi. Ada mereknya, Baitul Hamdi, istana pujian. Karena kena musibah dipujinya Allah. Wal anfus, kadang-kadang kehilangan nyawa. Orang yang kita cintai wafat, bapaknya mati, dia masih kecil, dia nangis, ya Allah bapakku mati, macam mana aku hidup di dunia ini? Malah jadi menteri. Kawannya sekolah ada bapak ibunya jadi tukang kangkung sampai mati. Ya, Allah yang atur begini. Kematian pasti, dan itu cobaan. Wassalam, kadang-kadang kehilangan buah-buahan, ditanam padi udah kuning. Saya ingat itu satu orang ibu-ibu di Minangkabau, padinya sudah kuning, tinggal beberapa hari lagi dipanen. Datang gelobok, banjir bandang, rata sawahnya, sebutir padi pun udah tinggal. Menangis lagi waktu disuntik TV, maaf lagi gue kabin mereka mati, ada yang gede mati dia apa? Enggak, datang bupati di situ. Pak Ahmad ibu rumah, ada lagi yang berarti
sabirin, dan beri kabar gembira kepada orang yang lulus ujian. Siapa orang yang lulus ujian? Disambung ya. Alladzina idza asabathum musibatun qalu. Orang yang lulus ujian itu adalah orang-orang yang ketika datang musibah kepadanya berkata mulutnya, berhentinya di qalu. Banyak kali bacanya di musibah, nggak bagus, nggak bagus. Wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah, nggak bagus. Dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang ketika ditimpakan musibah kepadanya. Siapa yang memberikan musibah sama orang yang sabar? Kasihan kali orang sabar dikasih musibah, nggak enak. Makanya berhentinya di qalu. Ini gunanya belajar qiraat Quran. Dan beri kabar gembira kepada mereka yang ketika datang ujian kepada mereka, mereka berkata berhenti itu qalu. Apa katanya? Apa kata orang yang sabar itu? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang ujian mereka berkata, sesungguhnya kita ini milik Allah. Satu hari kita akan kembali kepada Allah. Begitu dia ucapkan tuntutan pertama, Allah perintahkan mereka buatkan satu istana untuknya di surga. Tulis mereka Baitul Hamdi, istana pujian. Itu kita bisa dapat ribuan, Pak. Bukan hanya waktu kematian. Ucap Pak, datang saudaraku. Dibuat satu istana. Kedua masjid hilang saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat lagi satu istana. Anak sakit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak mesti mati. Paham? Udah lapar mau makan malam, belum makan malam, dibuka rumah basi sayur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati listrik itu apa diucap? Sialan PRN. Nggak dapat apa-apa. Apa diucap? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itu adalah orang yang mendapat barokah dari Tuhan mereka dan mendapatkan kasih sayang dari Tuhan mereka. Istighfar. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang yang mendapat petunjuk hidayah. Satu. Yang kedua, teguran, tamparan. Di dalam surah Al-Rum, Zuharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di darat dan di laut sebab gatalnya tangan manusia. Hutan digunduli, tanah banjir bandang, sampah dibuang sembarangan, ada penyakit menular. Ini yang bisik-bisik ini, bisik-bisik, ya kan? Yang bisik-bisik dipindahkan gunung, dikeruk gunung, kata angin puting beliung. Tak boleh itu menggusur bukit. Allah sudah bikin itu waktu bumi bini-bini itu, ada bukit-bukit. Orang bikin rumah satu kampung di sebelah bukit. Rakus bukitnya dikeruk, dijual pasir-pasir ke tanah-tanahnya. Habis satu kampung dibanti angin puting beliung. Selama ini angin itu di benteng sama gunung itu belok tidak kena kampung ini, dikeruk ya habis. Di Amerika nggak boleh meratakan tanah. Kalau kita beli tanah gunung-gunung gitu, kita membuat perumahan, diikuti itu dari naiknya itu, nggak boleh diratakan itu. Itu merusak kontur tanah itu. Dan bicara kafir Amerika nanti. Kita orang Islam ngomong gitu, saking rakusnya. Air dijual, di listrik, ikan di listrik, sampai telur-telurnya mati. Nggak ada apa lagi anak cucu kita. Dulu zaman saya kecil ada kelapa muda ini orang orang tuh buang berisi air, tumpahkan ikan. Saking makmurnya begini. Karena orang dulu tidak rakus, dijalankan
besar aja diambil, yang kecil kau 6 bulan lagi, kau 4 tahun lagi, kau 3 bulan lagi, yang besar aja diambil satu cukup. Sekarang bilang ditulis sama telur-telurnya mati semua. Sekarang dapat apa kita habis saking ragusnya. Dirusak ini daratan dan lautan dengan fisikal, dengan secara terang-terangan, atau rusaknya itu batin yang rusak, berzina, timbul penyakit yang tidak bisa diobati. Itu Rasulullah bilang itu. Kena sifilis yang bisa diobati, dapat obatnya penisilin, masuk gonoru bisa diobati, masuk raja singa bisa diobati, datang AIDS bisa diobati, nanti datang lagi baik. Bagaimana caranya? Bersihkan kita. Jadi kerusakan itu bisa lahir, bisa batin. Kalau kerusakan lahir dan batin dibiarkan di darat dan di laut, liyuziqahum ba'dal ladzi amilu, kami akan tampakkan kepada mereka buah dari perbuatan mereka. Rasakan kau, berzina kau, kena penyakit, makan riba kau, datang kemarau, apa saja yang riba, dipukuli, datang banjir. La'allahum yarji'un, agar dengan ditampar itu mereka tobat kembali kepada ajaran Islam. Yang ketiga ini surah Al-Isra, wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah aw mu'adzibuha 'adzaban syadida kana dzalika fil kitabi mastura. Berapa banyak negeri yang sudah kami kiamatkan sebelum sangkakala ditiup. Kiamat besar itu sangkakala ditiup, hancur seluruh jagat raya, tidak ada bekas. Sebelum kiamat itu terjadi, berapa banyak negeri di dunia ini yang sudah kami kiamatkan terlebih dahulu, kata Allah. Atau kami adab dengan satu adab yang sangat pedih. Yang demikian itu sudah kami tetapkan dalam kitab yang pasti, yaitu Lauh Mahfuz. Banyak banget negeri dikiamatkan. Pompei di Italia, Pompei itu negeri di bawah kaki gunung Vesuvius. Tanahnya subur, anggurnya besar-besar, nyaman, kotanya modern, jalannya pakai batu, drainasenya udah di bawah, air sudah dibuang di bawah, pakai tembok, rumahnya bertingkat-tingkat, kaya-kaya. Semua orang se-Eropa liburan ke Pompei. Tapi kemudian akhlak mereka rusak, mereka legalkan zina. Zinanya boleh laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan, berdua-dua atau masalah. Pokoknya saat ada duitnya, datang pendeta-pendeta Kristen berdakwah di situ. Belum sampai Islam di situ, masih belum ada zaman Islam. Datanglah, jangan kalian berzina, nanti dikutuk Tuhan kita. Dibunuh orang pendeta. Apa yang terjadi? Gunung Vesuvius mengeluarkan lahar panas tanpa batu. Tiba-tiba dalam 1 detik, kalau dalam Quran dibilang cuma sempat menjerit sekali, mati. Hilang 1000 tahun itu kota Pompei. Tapi ada sejarah di situ kota Pompei. Dicari, dikeruk, tertimbun tanah, hilang, dikeruk sekarang ini. Berapa kota itu masih utuh, Pak? Mayat-mayat orangnya masih ada, Pak, dalam posisi sedang berzina. Cuma sudah jadi batu, kan kena lahar jadi batu sedang berzina, laki-laki dengan laki-laki. Dimusnahkan Allah dalam 1 detik. Ya sempat jerit, habis. Di Jawa ada 1 negeri namanya Mataram Hindu, dibilang orang, tapi dia bukan agama Hindu sebenarnya. Namanya Rajanya Dharmawangsa. Agamanya itu mabuk. Kalau mau sembahyang mabuk, kalau
menikahkan anaknya perempuan dengan anak Raja Wali, namanya Erlangga. Raja Wali itu sampai di atas bukit, lihat di bawah sana kampung Medang, Kahuripan, kaya-kaya Pak. Tiba-tiba gunung Merapi meletus, sedang pesta-pesta dulu habis, nggak ada yang hidup satupun. Ditulis di babat Jawa, Pralaya, Medang Kahuripan Pralaya tahun 1001. Kerajaan Medang Kahuripan, kiamat. Pralaya itu kiamat, hilang, ditimbul tanah habis, apa lagi? Belum dikerukuk. Nah sekarang saya tanya, kalau datang bencana itu yang mana Ustaz? Yang cobaan, yang teguran tamparan, atau yang azab? Tergantung yang kena. Kalau kita bejat selama ini bejat, makan riba, berzina, mabuk, mencuri, tidak sholat, kena tamparan lupa. Berarti dia datang itu bukan ujian, apa yang mau diuji dia nggak sekolah. Dia tidak sekolah. Orang yang diuji itu orang yang sekolah, betul? Tamat diuji SD lulus naik SMP, dia nggak sekolah, dia mampu mencuri, berzina, nggak berdaftar dia untuk agamanya. Dia ditampar supaya dia rujuk kembali pada agama. Atau sudah ditampar berkali-kali, makin jahat juga, makin bejat juga, dimusnahkan oleh Allah. Atau ujian. Saya ingin kasih contoh satu orang laki-laki datang kawannya naik sepeda motor, dia lagi mandi, Pak ada kawan gitu. Tapi yang lama sepeda motor pun pergi, gini. Selesai mandi dia tanya, siapa tadi? Kawan Bapak, Pak. Oh, kenapa nggak suruh tunggu? Buru-buru Pak, cuma ngasih bungkusan ini aja. Oh, apa ini? Dibuka bungkusan orang, isinya kacang asin 5 kilo. Bagi anak saya yang masih umur 10 tahun, 8 tahun, kacang asin itu nikmat Pak. 3 piring makan orang. Enak. Bagi saya itu ujian. Dimakan banyak asam urat kuat, nggak dimakan. Kalau ada ujian mana mau dia? Tapi bagi nenek saya yang udah umur 80 tahun, kasih kata kurang ajar, menghina. Kok menghina ya? Jangan makannya gigi dan ada. Setengah jam cuma diisapnya. Yang datang kacang, tapi kena sama anak saya bilangnya nikmat, kena sama saya bilang coba, kena sama nenek. Ada kalilah aku mau bikin setengah jam kacang ini, aku bikin sakit pusingku. Tak aku bikin pisau-pisau aja tak mau pecah-pecah. Paham? Mudah-mudahan kita baik-baik berusaha mati-matian jadi orang soleh. Seandainya datang bencana, ujian, lulus ujian naik pangkat, dapat hidayah. Kalau pun ditampar Allah, balik. Kalau diampun Allah, cuma lebih. Sebelum datang azab, jangan main-main dengan agama. Siap. Karena kalau udah datang tak bisa elak di dalam runtuh bangunan habis. Waktu tsunami di Aceh 300.000 orang mati 15 menit. Ada yang matinya soleh, ada satu keluarga atau satu rombongan jemaah tabligh dengan perempuan, yang laki-laki duduk depan pakai tabligh, yang belakang pakai cadar. Tenggelam kena lumpur, 4 bulan kemudian baru dapat. Untung Pak, nggak ada satu pun yang busuk. Bawa kok masih duduk semua kita di dalam mobil. Murid saya Syarifuddin insinyur, ahli Quran, murid saya terbaik lah belajar Quran. Dia tahu qiraat, hafaz, waras, ngaji saya.
duha kan hari libur itu. Diketuk orang pintunya, dia bangun, dia buka, kenapa? Gempa, saya tahu. Ayo kita pergi, saya mau sholat. Dia sholat, datang tsunami, sangkut di bawah bapak, jenazahnya sangkut di bawah bapak, masih dengan tasbih pak, masih pakai jubah serbannya nggak lepas di bawah bapak. Tapi ada yang telanjang bulan pak, aduh, banyak pak, banyak turun karena telanjang, banyak perempuan-perempuan pakai celana jin, telanjang pak, lepas celananya pak. Tapi ada yang matinya berbulan-bulan nggak busuk. Ada seorang polisi, kolonel polisi, kombes, namanya Said Abdullah. Sering dia tinggal di Medan, tapi kerjanya di Polda Aceh. Hobinya membangun masjid, hobinya bangun masjid. Terjadi wajib Ustaz dia keluarkan mobil, dia pergi ke kantor, tugas ini mesti diselesaikan, banyak masalah. Dia mau tolong orang, hilang banget, terkumpul semua mobil-mobilnya. 4 bulan kemudian, bulan April, dapat jenazahnya. Biar aja rumah nggak ada musuh. Saya pas kebetulan ke Biren, dibawa jenazahnya dari Banda Aceh ke Biren. Subhanallah, 4 bulan. Ada juga polisi baik namanya. Ada, tapi ketutupan. Sampai yang jahat. Inilah sampai sini ceramah saya, mudah-mudahan ada manfaat, amin. Saya boleh mutip sumbangan untuk masjid pakai batu aja boleh? Nah, boleh mana? Coba, ini penting juga lah, karena masjid sedang dibangun, mudah-mudahan amal jariah apa kita insyaallah. Niatkan aja di 10 juta, tapi belum ada duit, masukkan tangan, nanti dapat pahala 10 juta. 50.000 kebanyakan, ambil palingnya 30. 100.000 banyak, ambil palingnya 70. Boleh, asal jangan masuk 50 bulan 200. Oke. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah Habibillah, salatullah, salamullah, ala toha rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah, tawassalna bismillah, wa bil hadi rasulillah. Habibillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ada yang mau nanya? 2 pertanyaan aja, ringkas-ringkas. Masalah apa saja di luar tema boleh, mau jumpa. Ada, silakan. Yang sekalian, ibu-ibu ada nanya? 2 pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai talak tadi, jadi ada umpamanya talak itu diucapkan berulang-ulang kali pada hari yang sama. Apakah jatuhnya itu talak 1 atau 2? Belum tentu jatuh talak ini kalau cuma diucap, tergantung ucapnya. Kalau cerai kita, nggak
nggak masuk akal itu. Udah kalau itu ceria aja kita nggak masuk. Bagusnya ceria aja kita nggak masuk itu. Tapi kalau istriku ku ceraikan kau sekarang, tak satu jatuh. Cuma secara negara baru resmi dihitung nama kalau sudah ke pengadilan keluar surat, karena dia nikahnya dulu pakai surat. Jadi sahnya menurut negara setelah dikasih surat. Tapi kalau diucapkan dengan ini ku ceraikan kau talak satu, jatuh Pak talak satu. Itu fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2012 di Tasikmalaya. Saya masih wakil sekjen. Bagaimana kalau dibilang menceraikan kau talak 3? Oh jatuh 3 Pak. Meskipun di pengadilan itu satu, tapi menurut agama sudah tak boleh begitu. Kita ikut agama Pak. Negara itu kan administrasi. Menceraikan kau talak 1000, jatuh 3 Pak. Kan ada pendapat cerai talak 3 sekaligus dihitung 1. Itu pendapat dari Imam Ibnu Taimiyah. Tapi imam yang 4, Imam Hanafi, Imam Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat dijatuhkan talak 3 jatuh 3, dijatuhkan talak 1000 jatuh 3. Imam Syafi'i mengambil hadis sahih itu, tapi cara Imam Syafi'i memahamkan agama itu diambil dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Singkat cerita, Nabi Ayub itu istrinya akhirnya tak sabar juga, 18 tahun sakit Pak, digigit-gigit ular, harta sudah habis dari terakhir istrinya juga kabur, digunting rambutnya dijual untuk makan. Setelah itu belum sembuh juga, istrinya bilang mana ada lagi makan. Pergilah istrinya meninggalkan Nabi Ayub sendirian di reruntuhan rumahnya. Beliau orang kaya raya dulunya, ditunggu-tunggu istri tidak ada datang. Akhirnya Nabi Ayub tahu istriku sudah pergi meninggalkan aku. Anak mati semua, pembantu mati semua. Apa kata Nabi Ayub? Kalau pulang nanti dia cambuk 100 kali. Datang perintah Allah, hentakkan kakimu ke bumi, diletakkanlah kaki ke bumi, muncul air, mandilah kau dengan air itu. Maka mandilah Nabi Ayub dengan air yang muncul dari sepakan kaki beliau. Maka tumbuh lagi kulit dan daging yang baru, urat-uratnya jatuh semua. Dia muda lagi seperti laki-laki umur 20 tahun. Dan kulit baru lagi baru. Istrinya menyesal, la ilaha illallah, bagaimana suamiku gak ada yang urus, sakit lagi. Harusnya aku sudah mengurus walaupun mati kelaparan. Pulang istrinya terkejut. Di dalam tempat itu ada anak muda. Kata istrinya, siapa kamu? Ada apa kata anak muda ini? Apakah kamu melihat seorang laki-laki tua yang badannya digigit-gigit ular, terbaring di sini, busuk badannya? Ya ada, kata laki-laki muda. Orang Nabi Ayub itu. Mana ada, cuma aku di sini, tak ada orang lain. Nangis istrinya, ya Allah, suamiku itu gimana nasibnya? Tak ada, cuma aku di sini. Akhirnya kasihan dia Nabi Ayub. Suamiku itu aku lah. Tapi orang tua saya sudah sembuh. Keluar air, saya suruh mandi tubuh, daging baru, dari baru sekarang saya sudah lagi. Maukah kau kembali dari istriku? Kata istrinya mau. Tapi aku sudah sempat lagi. Ya, aku pun sudah janji akan mencambukmu 100 kali kalau kau pulang. Kau boleh tetap jadi istrimu, dan ku cambuk 100 kali. Siap. Duduklah istrinya, menunggu dipukul. Nabi Ayub keluar ambil rumput 100 helai, 100 helai rumput, 100 helai rumput diikat jadi satu, kemudian dipukul istrinya. Ditunggu-tunggu sama istrinya, kok cuma sekali? Wahai suamiku, aku kan mau dipukul 100 kali. Sudah, mana 100 kali? Ini kan baru sekali, ya tapi kan 100 mata. Dihitung satu atau dihitung 100? Dihitung 1 atau 100? Begitu Imam Syafi'i kasih, kukuraikan kau talak 3, hitung 3 tidak dihitung. Lempar satu-satu, batu, satu, berapa? Jatuh. Atau sekaligus 3-3 dilempar, jatuh berapa? 3.
Jadi cerai itu harus dengan ucapan yang soleh, yang jelas. Kucerikan kalau bagusnya cerai aja lah kita, enggak cerai itu. Kucerikan kok nanti cerai pulang ke rumah bapakmu, mana cerai itu kan pulang aja kok. Jadi cerai itu berat itu. Untuk memastikan cerai itu makanya perlu didatangkan. Betul yang mau kau ceraikan istrimu, betul, betul, betul. Nah, baru jatuh. Itulah gunanya negara. Ada lagi satu lagi terakhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Maaf karena pembicaraan Ustaz tadi masalah kekuatan umat Islam. Mungkin pertanyaan ini agak luas karena Ustaz memang dari Jakarta. Kenapa umat Islam sekarang tak bersatu? Umat Islam tak bersatu karena ada ambisi. Hirsu. Kata lagi, tidak ada penyakit yang lebih berbahaya yang menghinggapi orang Islam kecuali ambisi. Hirsu. Kalau orang sudah punya ambisi, yang halal bisa dibilang haram, yang haram bisa dibilang halal. Istrinya bisa dikhianati, anaknya bisa dibunuh. Ambisi. Maka orang Islam tidak boleh punya ambisi. Orang Islam hanya boleh punya azam. Azam, fa'idha azamta fatawakal. Berniat, setelah niat diusahakan, doa, serahkan Allah. Berhasil, alhamdulillah. Tidak berhasil, innalillahi. Kalau hirsut nggak bisa, kalau hirsut apapun yang terjadi saya mesti dapat kelimpahan. Itu hirsut. Makanya heran ada ulama tiba-tiba berubah jadi jahat karena ada ambisi. Buat ambisi. Saya dari kecil saya udah bilang ibu saya, tak usah, nggak lagi itu kalau memang rezeki kita. Saya belajar kungfu, dihina orang, saya pakai celana ringkas, pakai tali pinggang ringkas, saya pakai kaos. Jadi ya ibu saya mau kemana? Mau saya selesaikan dulu bumi. Dia bilang begini, Allah tak ular menyuruh, tak ular menyuruh, tak usah kau pukul dia, tak ruginya kau dibilangnya begitu. Dia juga jangan ada tradisi. Kalau orang Islam punya ambisi pasti berbicara. Nah itu yang pertama. Kedua, memang orang Islam ini banyak dengkinya. Hasad. Dokter hasad sama dokter. Nggak mungkin dokter dengki sama ustaz, nggak mungkin. Dokter sama dokter, aku ini dokter senior, kepala aku lebih botak dari dia. Kenapa pasiennya lebih banyak dari aku? Ini sama dokter. Pedagang ini pedagang. Aku jualan bukan aku ya, di sebelah situ jualan yang sama, kok dia banyak, jangan-jangan dia main dukun. Ini ustaz, ini dia sama ustaz. Kenapa dia yang populer? Aku kok enggak ya? Jangan-jangan dia begini. Itu yang sangat berbahaya itu, sehingga Islam tidak bisa besar. Maunya apalah artinya dengki. Amal yang ada terbakar seperti rumput dimakan api, sholatnya terbakar, pahalanya puasanya terbakar gara-gara hasad itu. Nah, oleh karena itu yang ketiga yang menyebabkan orang Islam tak mau bersatu, nggak dirasakannya kehebatan persatuan itu. Sekarang begini, orang Islam di Indonesia 230 juta dari 267 juta, terbanyak nih, nggak bersatu. Yang kaya orang Cina, sampai 1%. Kenapa? Karena kita nggak beli sama orang kita. Coba mulai hari ini, ibu-ibu, coba mulai hari ini kita hanya belanja di warung tetangga saja. 230 juta rakyat Indonesia kalau makan pagi lontong 6.000, makan siang lontong 6.000, makan malam lontong 6.000, sebulan makan lontong aja karena nggak ada duit. Itu duitnya Pak 500.000 sebulan, kali 230 juta, 115 triliun.
Kalau itu jatuhnya sama tetangga-tetangga kita orang Islam, setahun banyak kali orang Islam yang kaya. Tapi sekarang kita beli lontong ke warung Ation. Itu baru lontong. Kalau pagi makan nasi lemak 11.000, siang makan nasi lemak 11.000, malam makan nasi lemak 11.000. Itu sebulan makan nasi lemak saja. Orang yang Islam di Indonesia 230 triliun sebulan. Itu belum beli minyak, belum beli gosok gigi, belum beli kecap, garam, telur, ikan, belum. Kalau itu 3 ratusan triliun sebulan orang Islam. Tapi orang Islam tidak dianggap ada. Pejabat kita kalau yang datang orang Islam miskin, tidak ada waktu. Saya ada urusan sama Bupati, urusan ajudan saya. Tapi kalau yang datang Cina mau norak, saya benci dan pernah ada kawan saya begitu. Kau kok hebat kan? Kau setengah jam sebelum dia datang ke sini, berurusan dia sini persiapan. Begitu datang kau buku-buku. Oh, dia itu pembayar pajak terbesar, Pak. 1 triliun dia bayar pajak setahun. Kecil kali lah 1 triliun. Makan rokok aja orang Islam 230 triliun. Enggak merasakan dia hebat orang Islam bersatu. Mulai hari ini jangan ada kecuali semua orang Islam ada. Siap? Kalau ada di warung tetangga, beli ke pasar ini Pemda, pasar Cikuan, pasar Bawah, jangan ke mall-mall. Siapa punya itu? Dia monopoli, Pak. Semua dia punya. Kalau saya jelaskan jijik gitu loh. Tanahnya dia punya hampir 1 juta hektar. Tanam sawit, dijual sawit lontong 2 triliun dia sebulan. Ya gak jual sawit, dia bikin pabrik sawit, pabrik minyak CPO. Jadi minyak CPO dia punya, Pak. Dijual enggak 10-20% aja dijual, Pak. Sisanya dia bikin pabrik minyak goreng. Pabrik minyak goreng dia punya, udah 3 nih. Pabrik minyak goreng ini harus mau dijual harus dibungkus plastik. Dia gak beli plastik dari pabrik orang, Pak. Dia bikin pabrik plastiknya dia punya. Udah jadi minyak goreng dalam plastik mau dijual harus taruh dalam kardus. Dia nggak datang ke kantor KPU minta kardus sisa pemilu kemarin. Dia bikin pabrik kardusnya dia punya sendiri. Udah masuk kardus mau dibawa ke kota dari pabrik harus dibawa pakai angkutan logistik. Dia nggak sewa logistik orang, Pak. Dia bikin pabrik logistiknya dia punya sendiri. Ini angkutan minyak gorengnya itu dibawa angkutan takut tercampak ke tengah jalan, rugi hancur, harus diasuransikan. Dia nggak pakai asuransi negara Jiwasraya, bangkrut Jiwasraya, Pak. Bucungin duitnya. Dia bikin pabrik, dia perusahaan asuransi dia punya sendiri, ditanggungnya sendiri, Pak. Sampai ke kota dia jual di mall, mallnya pun dia punya sendiri, Pak, bukan ke orang. Mall hanya bisa di kota, di kampung-kampung nggak bisa. Dibikinnya Maret, Januari, Desember, November, sampai tempat monyet kawin di hutan ada dong. Maret. Udah jadi duit, nggak disimpannya di bank negara, BNI Tanah, BNI. Dia bikin bank sendiri, dia punya banknya sendiri, Pak. Disimpannya di Singapura, kantor pusatnya di Singapura. Ini semua kita punya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini kita punya semua, negara kita punya. Giliran jadi duit simpan Singapura, Pak, bocor, bangkrut negara kita, Pak. Yang dijual karetnya karet kita, yang dijual sawitnya sawit kita, duitnya disimpan Singapura. Kita mau ubah ini nggak bisa. Kita mau ambil tanahnya, dikasih izin. Omnibus Law kasih izin 90 tahun, Pak. Tanah itu punya 90 tahun. RAPP itu 90 tahun. Udah mati cucu saya jumpa di kata basah. Mati kok cucu, mati tuh. Apa kabar dunia cucu? Belum habis lagi kontrak tutup, kan 90 tahun. Bagaimana mengatakan yang dari atas nggak bisa, Pak? Kita ngambil tanah hutan sehektar itu ditangkap, betul? 300.000 hektar kita ada tanah.
bapak mesti kasih sama Haji Joko, Haji Zainab, Haji Jainuddin, baru aku minimal yang di bawah itu kita yang megang. Matilah orang Cina, toko-tokonya tutup semua, biarlah tutup. Dia kerja sama kita jadi kuli kita, nggak boleh rumahnya orang Cina jadi kuli. Boleh? Boleh nggak? Kalau mau tutup pengangguran akan terjadi di mana-mana. Kenapa pengangguran terjadi? Ya mau tutup pegawainya orang Islam semua. Orang itu kerja sama kita. Walau Pak Udin yang belanja seminggu 10.000 orang, yang mulai tutup, yang dari mau itu kerja sama Pak Udin. Kamu kerja sama kerja rumah di situ ya, dan gajinya berapa? 1,5 juta aku kasih. Kamu nggak pakai ongkos, makan siang pulang ke rumahmu, sholat 5 waktu bisa ke masjid. Rugi apa itu? Kalau kita mau bersatu, berat 212 Maret aja bangkrut lah. Karena orang Islam nggak belanja sih. Yang punya modal di situ nggak belanja situ. 212 Maret yang punya modal nggak belanja situ. Cina ya mana mau Cina belanja sama kita? Saya anak Cina loh. Ini kata saya sedikit. Kulit Cina. Mana mau Cina belanja selain sama orang Cina? Kita aja bodoh. Itu aja. Sampai kapan kita mau begini? Sampai hari kiamat. Mulai hari ini jangan 1 rupiah pun kita jatuh ke sana. Banyak kali tertutup karena keceknya HP-nya aja buatan kafir. Ada HP buatan negara Islam. Tapi yang saya beli yang tidak benci Islam, saya pakai HP Korea, nggak mau saya pakai HP Cina. Mobil dulu saya masih pakai Honda. Olinya itu yang paling bagus top one buatan Amerika. Waktu itu Amerika menghantam Islam di mana-mana. Jadi dia saya nggak pakai itu, saya pakai oli buatan Prancis, oli total. Dulu Prancis baik dengan kita. Tiba-tiba setelah saya punya mobil, supir saya bilang, Pak, oli Pertamina udah bagus Pak, Michelin. Pakai Michelin aja, oli negara kita. Tukang supir saya, kata supir saya, Pak, kalau pakai total bisa 6.000 kilo baru ganti. Kalau pakai total 6.000 kilometer baru ganti oli. Kalau pakai Michelin 1.000 kilometer harus diganti. Aku bilang 1.000 kilometer pun udah capek ya, pakai yang 1.000. Milik negara Republik Indonesia. Begitu barulah bisa maju. Paham? Itu aja Pak. Kita 3 itu lah. Ada ambisi, kemudian hasad tinggi, yang ketiga enggak merasakan dia manisnya persatuan itu. Kalau tetangga kita punya warung maju, masjid kita dia nyumbang, dia bayar zakat, betul nggak? Dia naik haji, dia pergi umroh. Kalau punya bapak istrinya orang Islam, istri keduanya, betul? Kalau yang kaya si asing, kalau punya ada manfaat apa untuk agama. Nah, di sini aja. Ada satu lagi tadi, mau? Satu lagi, 2, cukup. Terima kasih. Semoga Allah SWT memberi kepahaman kepada kita. Jangan Bapak pikir saya anti Cina, Pak. Saya anak Cina, ibu saya Cina asli. Kakek nenek moyang saya Cina, bapak saya Tengku dari Serta, Sumatera Timur. Saya pun tidak suka dengan ketidakadilan. Karena kita harus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan setiap sholat Jumat dibacakan itu innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Tidak ada agama lain yang khutbah pendetanya di kuilnya atau di gerejanya dibacakan itu Allah memerintahkan kamu berbuat adil. Ada nggak? Cuma di Islam aja yang setiap Jumat dibacakan khutbah itu innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Tak
Tiba-tiba kita saling kita mati menghadap Allah. Nah itulah. Lebih kurang mohon maaf. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha